Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini aku baru banget nih dapat materi yang harus aku review lagi agar kalian semua tahu bahwasannya ada materi yang harus kita cermati banget, yang harus kita pelajari. Kenapa? Agar di generasi kedepannya itu kita tidak linglung. Dalam artian linglung itu tidak memiliki suatu hal kurang percaya diri dan suatu kurangnya pengetahuan ataupun wawasan di ruang lingkup masyarakat. Nah, untuk itu sebelumnya perkenalin nih, nama aku Kak Vanessa Apriliani. Di sini aku bakalan memberikan beberapa wawasan aku terkait dengan materi anak muda dan pemilu dan anak muda yang dengan pemikiran kritisnya. Nah, sebelum itu disimak dengan baik-baik, dicermati, kalau bisa dilaksanakan ya. Nah, yang pertama ke anak muda dan pemikirannya yang kritis. Kenapa sih anak muda tuh harus memiliki pengertian yang kritis gitu? Pengertian yang kritis itu gimana sih gitu? Pengertian yang kritis itu adalah pengertian yang pikiran itu mampu kritis. Pikirannya mampu mengembangkan suatu kemampuan untuk berpikir secara rasional dan tertata yang memiliki tujuan untuk memahami hubungan antara ide ataupun fakta, di mana di sini dalam anak muda tuh banyak sekali ya di generasi sekarang tuh banyak sekali anak muda yang pemikirannya kritis, anak muda yang mampu mengembangkan, apalagi pada saat KKN itu kan anak muda mampu mengembangkan desa untuk menjadi desa yang lebih bagus. Itu karena ide dan pemikirannya lalu ditunjukkan, diwujudkan, dan faktanya seperti itu. Seperti ada waktunya aku baca terkait dengan anak muda dengan organisasinya yang mampu mengembangkan kampung tersebut menjadi kampung warna-warni. Pemikiran yang kritis seperti itulah yang harus kita terapkan, yang diperlukan oleh pemerintah, yang diperlukan oleh generasi muda. Dan kembali lagi, pemikiran yang kritis itu merupakan pemikiran yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita laksanakan. Nah, selain itu, generasi muda ataupun anak muda di sini tuh memerlukan suatu hal yang kritis seperti apa. Dan kok harus itu anak muda berpikir kritis? Karena gini loh, karena dalam menjalankan suatu hal apapun di saat ini maupun ke depannya, anak muda itu adalah tumpuan bangsa kita. Kita sebagai anak muda lah yang di sini diberikan sekarang kesempatan untuk bisa ikut andil, bisa untuk memberikan gagasan kita, memberikan ide kita untuk mengembangkan bangsa, tidak hanya bangsa nih, dari ruang lingkup yang paling kecil, dari organisasi di masyarakat. Nah, selain itu anak muda itu harus memberikan ide dan gagasannya itu dalam segala bentuk. Selain organisasi dan ruang lingkup lainnya itu, kita bisa loh memberikan ide dan gagasan kita di daerah setempat kita tinggal untuk memberikan suatu hal yang mungkin kurang bagi kita bisa ajukan. Di sana anak muda diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk mengembangkan wawasannya dia, untuk memberikan ilmunya juga tentunya untuk masyarakat, kepada adik-adiknya, kepada orang yang belum mengetahui. Nah, selain itu salah satu sisinya di sini kita akan membahas terkait dengan anak muda dan peran keikutsertaannya dalam pemilu. Kenapa sih aku kaitin dengan pemilu? Karena di sini loh kita bakalan datang lagi pemilu di tahun 2024. Nah, berbicara tentang pemilu di sini anak muda itu yang takut berkecimpung dengan pemilu pasti karena memiliki pro kontranya di masyarakat ataupun di pemikirannya masing-masing gitu. Berkecimpungan ini terkait dengan membantu dalam penugasan di TPS terdekat. Itu adalah suatu bentuk andil dalam masyarakat dan suatu bentuk andil kita dalam menyukseskan pemilu gitu. Kenapa sih kita di sini harus ikut serta dalam penyuksesan pemilu di tahun 2024 gitu. Nah ya, sebelum kita masuk ke pemilu 2024 gitu, kalian tahu nggak sih pemilu 2024 itu dilaksanain kapan gitu?
pemilu 2024 itu dilaksanain pada tanggal 14 Februari tahun 2024, yang dimana tahun tersebut itu bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Nah, bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, kita itu di sini diberikan suatu kesempatan untuk dari pemerintah untuk kita ikut serta dalam menyukseskan, dalam memilih, dalam menentukan pilihan kita. Dan di sini kita dihimbau untuk tidak golput. Kenapa? Karena ini loh, kita yang harus menentukan siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang akan memimpin. Di sini itu kita harus memberikan suara agar nantinya pada saat setelah terjadinya pemilu, setelah pemimpin sudah dinyatakan dilantik itu tidak ada penyesalan bagi seluruh masyarakat, begitu loh tentunya. Nah, di sini dalam bertepatan dengan Hari Kasih Sayang ini, kita dihimbau untuk mendukung secara jurdil, jujur dan adil dan luber. Di sini langsung, umum dan bebas rahasia. Tidak ada rahasia-rahasia di sini. Kita memilih dengan hati nurani, tidak ada suatu hal yang ditekan, tidak ada suatu hal penekanan apapun untuk memilih salah satu calon kandidatnya. Nah, di sini peran anak muda di sini itu diperlukan sekali. Karena kenapa? Karena kita kembali lagi flashback ke tahun 2019. Di tahun 2019 itu banyak sekali ya, pada saat pemilunya tentunya banyak sekali suatu isu yang beredar, suatu berita yang beredar, suatu hal yang beredar negatif ya. Kenapa aku katain negatif? Karena pada saat di 2019 pemilunya itu banyak sekali petugas di TPS itu sakit, bahkan ada yang meninggal. Karena kenapa? Karena mereka itu bertugas dari pagi sampai malam, bahkan dari sampai pagi juga. Karena di sana tuh mereka capek, apalagi dalam petugasnya itu sebelumnya itu pasti kebanyakan bukan lansia sih. Kebanyakan orang tua yang kisaran umurnya 40 sampai 58 tahun. Di sana tuh kan emang suatu imun tubuh itu kurang gitu. Mungkin enggak sebagus imun tubuh orang-orang anak muda, orang-orang yang masih di umurnya misalnya 25 sampai 30 itu kan masih yang menggebu-gebunya banget gitu. Dan di sanalah peran kita diperlukan gitu loh. Agar kejadian di 2019 orang kecapean sampai sakit bahkan meninggal itu tidak ada di 2024. Meminimalisir adanya suatu hal tersebut. Dari beberapa sumber juga yang aku dapatin, bahwasannya di tahun 2024 orang yang bertugas itu, petugas yang diminta itu adalah orang yang maksimal umurnya itu di 50 tahun. Nah, di mana anak muda yang memiliki umur di kisaran 21 sampai 30 itu memiliki kesempatan penuh hingga 50% untuk mendukung secara penuh dalam penyuksesan pemilu ini gitu. Nah, berbicara mengenai peran generasi muda nih, tentunya di generasi Z dan milenial dalam pemilu 2024. Di sini harus bisa untuk ditunjukkan untuk bisa memajukan diri, menggantikan yang tua. Bukan berarti kita gantiin yang tua karena dia udah nggak gini ya dalam kutip gitu. Dalam artian itu di sini anak muda lah ditunjukkan untuk memberikan ilmu, memberikan suatu pengalamannya, menarik pengalaman untuk bisa kedepannya dijadikan sebagai hasil observasi mereka. Di sini itu banyak sekali loh yang sekarang mengambil tema, mengambil semboyan, mengambil julukan yang muda, yang berkarya, yang muda, yang bergerak. Di sini kita harus menunjukkan, bukan hanya menjadikan suatu tema, bukan hanya menjadikan suatu omong kosong, melainkan menunjukkan, bergerak dan membuktikan di tahun 2024 bahwa anak muda lah yang memiliki partisipasi lebih banyak daripada orang tua. Orang tua itu harus berpartisipasi juga, bukan dalam artian dia tidak diperlukan dalam bidang apa? Diperlukan dalam bidang memberikan wawasannya untuk anak muda, begitu tekan-tekan. Nah, selain itu, di sini juga kita berbicara terkait pemilu dan mengajak anak muda untuk menyukseskannya. Apa sih langkah awal di 2022, di penghujung 2022 di bulan Desember ini aku katain? Apa sih
langkah awal apa yang bisa kita lakukan adalah suatu langkah awal yang memastikan adalah memberikan wawasan kepada seluruh anak muda yang berada di wilayah Indonesia untuk diberikan wawasannya terkait dengan mengajak, dalam arti itu mengajak bahwa dalam kita berkecimpung dalam bidang politik itu tidak selamanya memiliki hal negatif. Banyak sekali hal positifnya yang bisa kita ambil, banyak sekali banyak sekali ilmu materi, bahkan suatu hal yang bisa kita dapatkan selain ilmu dan wawasan begitu. Banyak sekali bidang yang bisa kita naungi, banyak sekali bidang yang bisa kita berikan gitu. Nah, selain itu juga pemilu itu berkaitan dengan kampanye. Di sebelum 2024 yang akan muncul ini 2023 kita bisa menyukseskan pemilu dengan cara tidak memantik suatu diskusi yang buruk, di mana kita menggunakan media sosial, karena sekarang sedang marak-maraknya media sosial. Aku kaitin ke sana. Kenapa? Karena di media teknologi itu sekarang banyak sekali suatu informasi, suatu hal yang berkaitan dengan memantik diskusi buruk. Kita di sini sebagai anak muda itu ditunjukkan untuk mampu dan bisa bisa memberikan dan menunjukkan bahwasannya teknologi itu tidak selamanya berdampak negatif. Teknologi itu banyak sekali dampak positifnya. Nah, dampak positif yang paling sering kita giniin adalah bisa berkomunikasi dengan dua arah, dengan timbal balik, dengan suatu pemberian informasi yang bagus gitu. Nah, di sanalah di pemberian informasi kita sering keliru. Banyak sekali loh informasi yang salah, banyak sekali informasi yang keliru. Nah, takutnya di kampanye 2023 menuju 2024 itu banyak sekali kampanye yang mematikan suatu diskusi yang negatif. Disinilah peran anak muda untuk tentunya dari diri sendiri untuk memilah dan memilih informasi agar kita tidak salah memberikan informasi dalam hal apapun itu, tidak hanya dalam pemilu, tidak hanya dalam kampanye, namun dalam kehidupan sehari-hari dalam pemberian informasi, agar nantinya informasi yang kita berikan itu tidak berdampak negatif pada orang lain. Nah, selain itu dalam kecanggihan teknologi, di sini kita diberikan suatu kewenangan oleh banyak orang ya. Di sini kita banyak sekali anak muda itu yang memiliki akun-akun media sosial, akun-akun seperti TikTok, itu Instagram, Telegram, Twitter dan lain sebagainya itu. Di pemilu 2024 kita dihimbau untuk memberikan kesempatan hampir 50% untuk berkecimpung dalam penugasan, untuk memberikan wawasan, untuk dalam artian itu memberikan suatu kewenangan kita melihat beberapa hal yang negatif dalam bidang teknologi gitu, dalam bidang penyebar informasi gitu. Kita di sini bisa menegur apabila melihat dalam penyebaran di media sosial itu, kalau seumpamanya kalian semua melihat ada beberapa penyebaran informasi hoax ataupun apapun tentang pemilu 2024 itu bisa memberikan suatu kalau di media sosial masing-masing itu kan pasti memiliki suatu kriteria penilaian. Bisa nanti kalau seumpamanya penilaiannya itu logis, itu video itu bisa dihapus atau di take down itu rekan-rekan. Nah, selain berbicara terkait teknologi, kita di sini juga berbicara terkait dengan adanya suatu pro dan kontra terkait anak muda yang diberikan kebebasan dalam organisasi, dalam kepemimpinan dalam masyarakat itu kita diberikan kebebasan untuk memajukan gitu kan. Kenapa sih anak muda itu sekarang pada mager gitu ya, mungkin ya pada malas dalam segala hal gitu. Mungkin mereka mempunyai suatu tujuannya mereka masing-masing, namun jangan lupa juga kita juga harus ikut andil dalam masyarakat, ikut andil dalam menggerakkan suatu program kerja dari pemerintah agar program kerja itu tidak hanya semata-mata sebagai suatu iming-iming, namun sebagai
hal yang pasti, hal yang bermanfaat bagi seluruh rakyatnya gitu. Dan peran anak muda di sini juga diberikan suatu wewenang dari hal kecil itu dalam Karang Taruna nih, sumpah kita di sini udah diberikan wewenang untuk memajukan Karang Taruna, untuk memajukan Karang Taruna itu kan berkaitan dengan desa. Nah, kita di sini dalam Karang Taruna itu kalau seumpamanya ikut andil memajukan, memberikan ide gagasan, desa juga pasti bakalan bagus. Dan di sanalah langkah kecil kita untuk bisa memberikan suatu memberikan suatu hal yang bisa memajukan bangsa kita, bisa memajukan daerah tempat tinggal kita gitu. Rekan-rekan, kalau kalian yang mau nih, yang seumpamanya mau milih nih apa sih yang harus kita lakuin gitu, ya aku saranin aja dulu memilih untuk maju dan terus bergerak dan terus memberikan ide dan gagasan kita dalam ruang lingkup organisasi sekecil apapun, agar nantinya kita selalu bisa berjalan, kita selalu bisa naik kayak tingkatan tangga gitu loh. Semakin sering kita berkecimpung dalam organisasi, semakin sering kita menjelajahi ilmu, wawasan, pengetahuan, dan praktek langsung di lapangan, semakin banyak juga pengalaman kita dan semakin ingin melangkah maju untuk memajukan diri sendiri, wilayah, dan tempat tinggal. Nah, itu saja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Selebihnya aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang salah. Aku mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang bisa bergerak begitu cepat. Pasti ada tahapan, pasti ada waktu, pasti ada pemikiran yang harus kita lakukan. Namun jangan lupa, jangan terlalu banyak berpikir, terlalu kurang bergerak, hanya berpikir saja itu tidak bagus juga. Dan kita harus seimbang dalam segala hal. Jangan menjadikan pro dan kontra sebagai pemantik hal negatif, namun jadikanlah pro dan kontra dalam segala bidang hal apapun itu untuk mewarnai segala kehidupan. Dan sekian dari aku, terima kasih.